Studi kualitas air minum rumah tangga atau SKAM-RT di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Badan Litbangkes dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Struktur organisasi dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan studi kualitas air minum rumah tangga secara garis besar terdiri dari tim pusat dan tim daerah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Pengorganisasian di tingkat pusat terdiri dari 1. Tim pengarah, yaitu Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2. Penanggung jawab riset adalah Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Litbangkes. 3. Tim pakar terdiri dari tenaga ahli dari organisasi profesi dan akademisi. 4. Ketua Pelaksana Penelitian beserta Wakil Ketua Pelaksana berasal dari Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Litbangkes. 5. Tim teknis terdiri dari Direktorat Kesehatan Lingkungan dan para peneliti Badan Litbangkes. 6. Tim manajemen data terdiri dari Direktorat Kesehatan Lingkungan dan para peneliti Badan Litbangkes. 7. Tim manajemen terdiri dari para pejabat dan staf struktural Direktorat Kesehatan Lingkungan dan Badan Litbangkes. Pengorganisasian di tingkat provinsi terdiri dari penanggung jawab teknis atau PJT provinsi, koordinator provinsi, tim manajemen provinsi yang terdiri dari pelaksana provinsi dan wakil pelaksana provinsi. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tim provinsi adalah sebagai berikut. Penanggung jawab teknis atau PJT provinsi berasal dari fungsional peneliti di lingkungan Badan Litbangkes dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab terhadap aspek teknis dan manajemen pelaksanaan SKAM-RT di masing-masing provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Melakukan koordinasi dengan pelaksana provinsi, penanggung jawab teknis kabupaten atau kota, dan pelaksana kabupaten atau kota dalam pelaksanaan SKAM-RT. 3. Melakukan kompilasi nama sanitarian terpilih dari seluruh kabupaten atau kota yang berada di wilayah provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Berkoordinasi dengan wakil pelaksana kabupaten atau kota dan pelaksana teknis setempat dalam hal kesiapan alat sanitarian kit dan alat atau bahan habis pakai sesuai dengan alokasi blok sensus. 5. Bekerja sama pelaksana provinsi, penanggung jawab teknis kabupaten atau kota, pelaksana kabupaten atau kota, dan pelaksana teknis kabupaten atau kota dalam mengidentifikasi daerah sulit. 6. Kompilasi informasi ketersediaan soft copy DSRT atau Daftar Sampel Rumah Tangga atau DSBS atau Daftar Sampel Blok Sensus beserta peta blok sensus dari tim teknis pusat dan mengirimkan soft copy tersebut kepada penanggung jawab teknis kabupaten atau kota, pelaksana provinsi, dan pelaksana kabupaten atau kota. 7. Berkoordinasi dengan pelaksana provinsi untuk menyelenggarakan workshop sanitarian. 8. Menjadi pelatih atau pengajar di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. 9. Melakukan koordinasi terkait hasil monitoring evaluasi atau MONEV dengan tim provinsi minimal 1 kali pada kabupaten atau kota. 10. Sebagai koordinator, rujukan substansi dan manajemen umum untuk seluruh kabupaten atau kota di provinsi yang menjadi tanggung jawabnya. 11. Membuat laporan baik kemajuan dan akhir pelaksanaan pengumpulan data di provinsi kepada tim teknis. 12. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan teknis dan manajemen SKAM-RT. 13. Ikut serta dalam sosialisasi dan diseminasi hasil SKAM-RT. Koordinator tingkat provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Tugas dan tanggung jawab wajib dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab provinsi, yaitu 1. Mengkoordinir pelaksanaan SKAM-RT di kabupaten atau kota. 2. Menetapkan pelaksana provinsi dan wakil pelaksana provinsi. 3. Mengkoordinir persiapan lapangan. 4. Mengkoordinir aspek administrasi, keuangan, dan logistik. 5. Monitoring persiapan dan pelaksanaan SKAM-RT. 6. Mengkoordinir penyusunan laporan administratif pelaksanaan SKAM-RT. Pelaksana provinsi adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau pejabat Dinas Kesehatan Provinsi yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah 1.
membantu koordinator tim provinsi dalam mengkoordinir pelaksanaan skam RT di wilayahnya. 2. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab teknis provinsi untuk melakukan kompilasi DSRT atau daftar sampel rumah tangga, serta DSBS atau daftar sampel blok sensus terpilih dari tim teknis pusat. 3. Mengkoordinir distribusi logistik ke daerah yang berada di wilayahnya. 4. Bersama-sama, pelaksana kabupaten atau kota dan pelaksana teknis kabupaten atau kota menyiapkan alat sanitarian kit. 5. Melakukan koordinasi dengan pelaksana kabupaten atau kota dalam merekrut tenaga sanitarian. 6. Melakukan persiapan dan melaksanakan pelatihan pengumpulan data. 7. Mengkoordinir aspek administrasi, keuangan, dan logistik. 8. Monitoring persiapan dan pelaksanaan skam RT. 9. Membantu koordinator provinsi dalam mengkoordinir pelaksanaan skam RT. 10. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesling dalam mengelola administrasi keuangan dan logistik. 11. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab teknis provinsi dalam melakukan supervisi pada daerah-daerah di bawah wilayahnya. 12. Monitoring distribusi logistik ke kabupaten atau kota. 13. Mengkoordinir laporan administratif, keuangan, dan logistik dalam pelaksanaan skam RT di tingkat provinsi. Wakil Pelaksana Provinsi adalah Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan atau pejabat Dinas Kesehatan Provinsi yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tugas dan tanggung jawab yaitu 1. Melakukan kompilasi data tim daerah kabupaten atau kota yang berada di wilayahnya. 2. Memantau penerimaan dan pengelolaan logistik di kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya. 3. Bersama-sama wakil pelaksana kabupaten atau kota menyiapkan kebutuhan alat dan bahan habis pakai sesuai alokasi blok sensus dan berkoordinasi dengan pelaksana teknis kabupaten atau kota dan penanggung jawab teknis provinsi. 4. Membantu koordinator provinsi dalam mengkoordinir pelaksanaan skam RT. 5. Melakukan koordinasi dengan SAL pusat dalam mengelola administrasi, keuangan, dan logistik. 6. Monitoring distribusi logistik ke kabupaten atau kota. 7. Menyusun laporan administratif, keuangan, dan logistik pelaksanaan skam RT di tingkat provinsi. Pengorganisasian di tingkat kabupaten atau kota terdiri dari penanggung jawab teknis kabupaten atau kota, koordinator kabupaten atau kota, tim manajemen kabupaten atau kota yang terdiri dari pelaksana dan wakil pelaksana kabupaten atau kota, pelaksana teknis kabupaten atau kota, serta tim sanitarian. Penanggung jawab teknis kabupaten atau kota adalah fungsional peneliti di lingkungan Badan Litbangkes atau yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Menguasai teknis dan logistik pemeriksaan air seperti memantau kesiapan alat dan reagen di lapangan, memiliki latar belakang laboratorium atau kesehatan lingkungan, memiliki laptop, mampu menggunakan aplikasi internet, dan bersedia bekerja secara online. Penanggung jawab teknis kabupaten atau kota mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu 1. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pengumpulan data di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Melakukan koordinasi dengan wakil pelaksana kabupaten atau kota untuk memastikan kesiapan alat sanitarian kit dan alat atau bahan habis pakai bersama-sama dengan wakil pelaksana provinsi dan penanggung jawab provinsi. 3. Bertanggung jawab terhadap pengorganisasian dan manajemen pelaksanaan pengumpulan data di kabupaten atau kota. 4. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab teknis provinsi untuk memperoleh daftar sampel rumah tangga atau DSRT terpilih beserta peta blok sensus atau BS. 5. Melakukan koordinasi dengan pelaksana teknis kabupaten atau kota untuk mengidentifikasi daerah sulit dan melaporkan kepada koordinator kabupaten atau kota untuk mendapat penanganan sesuai ketentuan. 6. Berkoordinasi bersama pelaksana teknis kabupaten atau kota dalam mempersiapkan lokasi penelitian sesuai dengan blok sensus terpilih, mengatur mekanisme kerja pengumpulan data bersama pelaksana teknis dan tim sanitarian. 7. Melakukan pengawasan dan monitoring online pelaksanaan kerja seluruh tim pengumpul data di lokasi penelitian, khususnya pelaksana verifikasi kuesioner dengan melakukan sampling kelengkapan isi dan konsistensi isi kuesioner. 8. Bekerja sama dengan pelaksana kabupaten atau kota untuk menjaga mutu pelaksanaan pengumpulan data. 9. Mengkoordinir pengiriman data elektronik hasil pengumpulan data oleh tim sanitarian kepada tim manajemen data atau mandat sesuai dengan pedoman. 10.
membuat laporan pelaksanaan pengumpulan data di kabupaten atau kota, termasuk hasil monitoring evaluasi terhadap tim enumerator kepada penanggung jawab teknis provinsi dan pusat penelitian dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat. 11. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan tim dalam pencapaian target sampel sesuai dengan ketentuan. 12. Memberikan solusi bila terdapat rumah tangga yang tidak bersedia atau tidak ditemukan di lokasi penelitian. 13. Melakukan koordinasi secara online dengan pelaksana dan wakil pelaksana kabupaten atau kota untuk melakukan supervisi pada blok sensus yang memiliki jumlah sampel rumah tangga dropout terlalu tinggi. 14. Melakukan koordinasi dengan pelaksana kabupaten atau kota dan wakil pelaksana kabupaten atau kota dalam pengiriman kuesioner ke pusat penelitian dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat. Koordinator tingkat kabupaten atau kota adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu 1. Mengkoordinir pelaksanaan skam RT di kabupaten atau kota, berkoordinasi dengan pelaksana teknis kabupaten atau kota. 2. Melaksanakan rekrutmen dan penetapan pelaksana dan wakil pelaksana kabupaten atau kota, serta tim pengumpul data atau sanitarian. 3. Bersama wakil pelaksana dan penanggung jawab teknis kabupaten atau kota, menyusun rencana kerja. 4. Mengkoordinir penyelesaian administrasi, keuangan, dan aspek logistik. 5. Monitoring persiapan dan pelaksanaan skam RT. 6. Monitoring penyusunan laporan administratif, keuangan, dan logistik pelaksanaan skam RT di tingkat kabupaten atau kota. Pelaksana tingkat kabupaten atau kota adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat atau pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu 1. Membantu koordinator tim kabupaten atau kota dalam mengkoordinir pelaksanaan skam RT. 2. Bersama-sama pelaksana provinsi menyiapkan kebutuhan alat dan bahan dan berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis kabupaten atau kota dan penanggung jawab teknis provinsi. 3. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab teknis provinsi dan penanggung jawab teknis kabupaten atau kota dalam penyediaan daftar sampel rumah tangga atau DSRT terpilih beserta peta blok sensus atau BS. 4. Berkoordinasi dengan SAL pusat dalam mengelola administrasi, keuangan, dan logistik. 5. Berkoordinasi dengan pelaksana provinsi membantu dalam penyelenggaraan workshop sanitarian. 6. Mempersiapkan pelaksanaan pengumpulan data skam RT. 7. Monitoring distribusi logistik ke tim sanitarian. 8. Membantu penyusunan laporan administratif, keuangan, dan logistik pelaksanaan skam RT. Wakil pelaksana tingkat kabupaten atau kota adalah Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan atau pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan logistik di setiap tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pasca pengumpulan data. 2. Bersama-sama wakil pelaksana provinsi, menyiapkan kebutuhan alat dan bahan habis pakai sesuai alokasi blok sensus dan berkoordinasi dengan pelaksana teknis kabupaten atau kota dan penanggung jawab teknis provinsi. 3. Mengelola keuangan di setiap tahapan mulai dari persiapan, pengumpulan data, dan pasca pengumpulan data. 4. Mengerjakan pertanggungjawaban keuangan di setiap kegiatan dengan bimbingan wakil pelaksana provinsi dan SAL. 5. Mengkoordinasi penerimaan dan pengelolaan logistik termasuk proses hibah. Pelaksana teknis tingkat kabupaten atau kota diutamakan seorang sanitarian di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang ditunjuk secara langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu 1. Mendampingi dan memberikan masukan teknis kepada tim sanitarian dalam melakukan pengumpulan data. 2. Wajib mengikuti pelatihan sanitarian di tingkat provinsi. 3. Bersama-sama wakil pelaksana kabupaten atau kota menyiapkan kebutuhan alat dan bahan habis pakai sesuai alokasi blok sensus dan berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis provinsi. 4. Mengkoordinir pengiriman kuesioner pasca pengumpulan data oleh tim sanitarian. Sanitarian adalah pengumpul data dan diutamakan dari kabupaten atau kota setempat. Kriteria sanitarian yaitu 1. Tenaga sanitarian, baik PNS atau tenaga kontrak dan honorer. 2. Memiliki integritas tinggi. 3. Berasal dari kabupaten atau kota setempat, diutamakan berasal dari puskesmas pada blok sensus terpilih. 4. Dibebas tugaskan dari tugas sehari-hari.
5. Mampu mengoperasikan peralatan sanitarian kit untuk pengujian kualitas air minum. 6. Mengikuti penuh pelatihan sanitarian. 7. Memiliki gawai atau gadget atau Android untuk entry data. 8. Setiap tim terdiri dari 2 orang sanitarian terpilih. Tugas dan tanggung jawab sanitarian yaitu 1. Mempersiapkan lokasi penelitian, yaitu pemberitahuan kepada Skam RT, kepada kepala desa atau kelurahan dan ketua RW atau RT setempat. 2. Mengatur perpindahan dan pengaturan akomodasi dan transportasi dari satu blok sensus ke blok sensus berikutnya. 3. Melakukan wawancara rumah tangga. 4. Melakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. 5. Mengambil sampel air di titik sarana dan air siap minum. 6. Melakukan pengujian sampel air minum. 7. Mengirimkan data hasil pengumpulan data ke tim manajemen data. 8. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke penanggung jawab teknis kabupaten atau kota dan pelaksana teknis kabupaten atau kota terkait kegiatan tim dan permasalahan yang belum atau tidak dapat diatasi di lapangan. 9. Berkoordinasi dengan pelaksana kabupaten atau kota dan atau pewakil pelaksana kabupaten atau kota dan pelaksana teknis kabupaten atau kota dalam pengiriman kuesioner pasca pengumpulan data. 10. Meminta salinan daftar sampel rumah tangga dan peta blok sensus Susesnas Maret 2020 kepada penanggung jawab teknis kabupaten atau kota. 11. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab teknis kabupaten atau kota berkaitan dengan mekanisme pengumpulan data di lapangan. 12. Berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis kabupaten atau kota dalam menentukan urutan blok sensus dalam pengumpulan data di lapangan. 13. Membina hubungan baik dan kekompakan dalam tim. 14. Melakukan pengecekan isian kuesioner yang telah dilakukan anggota tim pewawancara. 15. Bersama dengan tim, melakukan pengecekan peralatan, baik jumlah dan fungsinya pasca pengumpulan data. 16. Bersama dengan tim, menyerahkan alat pengukuran penelitian dan dokumen lainnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setelah pengumpulan data selesai. Beban kerja tim dan pengumpul data. 1. Tiap tim terdiri dari 2 orang. 2. Menyelesaikan tiap blok sensus mulai dari wawancara, inspeksi kesehatan lingkungan, pengujian air, dan entry data. 3. Tiap blok sensus diselesaikan dalam 3 hari. 4. Jumlah blok sensus tiap kabupaten atau kota berbeda-beda. Bagi kabupaten atau kota dengan 1-6 blok sensus, maka jumlah tim adalah 1 tim. Bagi kabupaten atau kota di atas 6 blok sensus, maka jumlah tim adalah 2 tim. 5. Jumlah tim secara nasional adalah 600 tim atau 1.200 sanitarian. Demikianlah penjelasan mengenai pengorganisasian lapangan dalam studi kualitas air minum rumah tangga atau Skam RT. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.